Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 pencemaran udara akan menyampaikan materi tentang pencemaran udara. Kalian pasti udah sering banget kan dengar tentang pencemaran udara? Tapi kalian tahu nggak sih, menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara sendiri adalah masuknya atau dimasukkannya zat energi atau komponen lainnya ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia sehingga mutu udara ambien turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya. Dalam pengertian lain disebutkan juga pencemaran udara adalah zat yang berada di atmosfer yang dalam konsentrasi tertentu yang bersifat membahayakan manusia, binatang, tumbuhan, atau benda lainnya. Faktor penyebabnya ini kira-kira apa ya yang bisa menyebabkan terjadinya pencemaran udara? Menurut sumbernya, pencemaran udara ini dibagi menjadi dua, yaitu sumber pencemar primer dan sumber pencemar sekunder. Sumber pencemar primer adalah zat pencemar yang dipancarkan langsung dari sumber pencemar ke udara. Sumber pencemar primer ini dikategorikan lagi menjadi sumber alamiah dan sumber kegiatan manusia. Contoh sumber pencemar primer dari kategori alamiah adalah erupsi dari gunung berapi yang menghasilkan gas-gas pencemar udara seperti sulfur dioksida, karbon dioksida, dan juga asam fluorida. Sedangkan oleh kegiatan manusia, contohnya adalah karbon monoksida yang berasal dari asap kendaraan bermotor dan sulfur dioksida yang berasal dari pembakaran batu bara. Sumber pencemar sekunder yaitu zat kimia berbahaya yang terbentuk di atmosfer melalui reaksi kimia antar komponen-komponen udara. Contohnya adalah pembentukan ozon. Seperti yang kita ketahui pula, pencemaran udara disebabkan oleh beberapa zat pencemar atau polutan. Zat-zat apa aja sih yang masuk ke dalam pencemarnya? Yang pertama ada karbon oksida yang memiliki sifat tidak berwarna, tidak berbau, dan juga tidak berasa. Yang kedua ada nitrogen oksida yang memiliki sifat berwarna kemerahan, lebih berat dari udara. Yang ketiga ada sulfur oksida, memiliki sifat tidak berwarna, relatif stabil di atmosfer, dan juga berbau tajam. Yang keempat, ada klorin, memiliki sifat berwarna hijau dengan bau yang sangat menyengat. Dan yang terakhir, ada ozon, yang memiliki sifat berbentuk kabut asap yang terikat oleh oksigen. Dampaknya sendiri dipastikan akan sangat berbahaya jika kita terlalu sering terpapar. Dan tentunya zat-zat tersebut tidak hanya berdampak pada manusia, tetapi juga pada makhluk hidup lain dan lingkungan. Dampak dari pencemaran udara ini yang pertama, penurunan kualitas udara, menyebabkan berbagai gangguan kesehatan, mengganggu makhluk hidup dan cagar budaya, pemanasan global, penipisan ozon, dan juga hujan asam. Pencegahannya, agar pencemaran udara ini tidak semakin meluas, ada beberapa cara yang kita lakukan untuk melakukan pencegahan. Yang pertama, membangun cerobong asap yang cukup tinggi sehingga asap dapat menembus lapisan inversi termal. Yang kedua, mengurangi sistem transportasi yang efisien dengan menghemat bahan bakar dan mengurangi angkutan pribadi. Yang ketiga, penghijauan dan reboisasi. Yang keempat, perusahaan yang mengeluarkan emisi harus memenuhi standar batas-batas pencemaran udara atau baku mutu udara ambien dan baku mutu udara emisi. Dan yang terakhir, tidak menggunakan barang-barang rumah tangga yang mengandung klorofluorokarbon atau CFC. Solusinya yang dapat dilakukan untuk mengurangi terjadinya pencemaran udara ini ada dua jenis pengurangan emisi metode. Yang pertama, pengurangan emisi metode primer, dan yang kedua, pengurangan emisi metode sekunder. Pengurangan emisi metode primer ini dibagi lagi menjadi 3 nih. Yang pertama, berdasarkan bahan bakar. Seperti contohnya, penggalangan penggunaan non-petroleum liquid fuel. Dan yang kedua, ada berdasarkan perlakuan udara. Seperti contoh, pengaturan temperatur udara yang masuk pada motor. Dan yang ketiga, ada berdasarkan proses pembakaran. Seperti contoh, pengaturan waktu injeksi bahan bakar, pengaturan ukuran droplet dari bahan bakar yang diinjeksikan, dan juga injeksi langsung air ke dalam ruang pembakaran. Sebaliknya, ada pula pengurangan emisi metode sekunder. Di antaranya, penggunaan Selective Catalytic Reduction atau SCR dan penerapan teknologi seawater scrubber untuk aplikasi di kapal, dan yang terakhir ada penggunaan katalis magnet yang dipasang pada pipa bahan bakar. Adapun baku mutu udara ambien nasional berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 dapat kalian lihat pada tabel berikut. Baik, sekian informasi tentang pencemaran udara dari kelompok 2. Mohon maaf jikalau ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.